semoga kebaikan datang dari segala penjuru. Nah, kebetulan pada hari ini kita tetap menjalankan protokol kesehatan. Kita pakai masker, kita sudah jaga jarak ya. Prinsipnya adalah kita tetap mematuhi kebijakan pemerintah terkait dengan percepatan penanganan COVID-19. Nah, untuk itu supaya lebih memudahkan kenyamanan bicara, saya izin untuk melepas ini dulu masker. Saudara-saudara, hari ini saya berbincang dengan seseorang ya dari Bali yang kita kenal nama lengkapnya Inyoman Suketaya, tapi sering dikenal dengan panggilan Mantayak. Uli dijo kadang ada kata Mantayak. Kalau SKR kan jelas Subo Karma Resen. Mantayak ini dari mana asalnya nih? Mari kita langsung berbicara dengan beliau. Baik, selamat pagi. Pagi, Rahayu. Rahayu, Pak Mantayak ya, orang Pak terlalu banyak kata gitu. Orang Bung Mantayak gitu ya, Mantayak gitu aja. Itu lebih populer, lebih dikenal dengan gerakan-gerakannya, dengan pengalaman-pengalamannya. Itulah yang membawa Mantayak kita hadirkan sekarang di sini. Mantayak, nah gimana dari nama itu dulu, bagaimana itu? Kita ingin tahu lebih jauh lah. Nah, izin lepas masker juga ya, tanpa ini prinsip pada protokol kesehatan. Rahayu kita semua, merdeka. Jadi Mantayak itu kan sebenarnya dari kecil kan taya itu sinar katanya orang tua saya bilang. Nah, nama saya dulu kan Sri Hadi Putra, karena sakit diganti menjadi Suketaya. Sukarnya demen, taya itu sinar, mencari sinar lah. Kemudian karena pergaulannya memang lebih keren kayak begitu, kayak tayek sama buk dulu kan kayak suka tayek gitu. Kemudian karena sering baca bukunya Kamal Marcos itu yang Che Guevara, bayang tak berwajah, artinya ente ayak tidak ada, kalau orang Sunda bilang ente ayak, kayak itu kemudian menjadi ikon di teman-teman. Saya juga dipanggil ya lebih mengenal. Jadi Mantayak itu lebih nasionalis dan populis buat saya. Itu lebih nyaman buat saya, tidak ada istilah bung, paman, kakak atau siapa, beli. Itu lebih natural, lebih masuk ke jiwa saya gitu. Itu ya, jadi itu populernya ya. Saya rasa nama itu akan selalu dikenang gitu. Jadi kadang nama itu kan akan terbawa terus meskipun zaman berubah, nama itu pasti akan dikenang sesuai dengan bagaimana pergerakannya, bagaimana berbuat di masyarakat. Nah, kalau mendengar kata Mantayak itu, saya teringat dengan Marhainis. Menurut Mantayak itu Marhainis itu bagaimana? Ini kan perjalanan panjang ya. Dari kecil saya memang lahir di keluarga nasionalis ya, keluarga PNI. Kemudian dari kecil begitu mengagumi sekali figur Bung Karno, Bung besar menurut saya begitu. Kemudian dari kelas 5 SD kan banyak baca buku soal Soekarno, dengar pidato Soekarno lewat kaset-kaset zaman dulu itu dari om saya yang pernah di DPRD dulu, orang tua saya juga. Semakin membuat saya merasa tertarik dengan ini. Jadi sebelum yang namanya masuk ke gerakan mahasiswa yang memang nasibnya itu berjuang untuk rakyat di GMNI ya. Jadi saya udah duluan masuk partai, jadi waktu PDI itu bukan saat sekarang PDI Perjuangan, jadi sudah masuk PDI, sudah ada roh sana mekanismenya, zaman susah itu, jadi sudah pengurus lah zaman tahun 94 SMA udah pengurus, sehingga dalam benak batin saya animisme itu adalah sikap kita untuk lebih melihat realita di paling bawah. Jadi karena bahasa Soekarno kemarin itulah petani penggarap sawah. Kita sama kembali ke Buikan nak dumun ide transmisi demen nandurin karangawa, artinya kan tidak memiliki lahan kan kita menentukan dalam diri apa itu pengetahuan, kepedulian itu yang kemudian simbiosis antara
ajaran dari Hidup Sudirman itu dengan ajaran Soekarno itu bisa gabungkan. Ya. Itulah realisme dalam Marxisme di Bali sama dia begitu. Dia pedulikan anak lianan, tapi tetap kita peduli juga, artinya tetap raga itu ada PDWK raga anak lian itu nunggal gitu. Itulah yang sesuai dengan Marxisme yang ada di Bali. Cuma kadang-kadang kita ego. Bahwa slogan Marhen tapi kantong tebal itu nggak cocok. Bagi saya Marhen itu kita hari ini kayak Pak Dokter punya pengetahuan, kita punya pengetahuan itu Marhen itu pasti begitu ketika diberikan orang lain nggak akan habis kita. Saya Pak Dokter, ya, SKR. Ya Pak SKR, dia SKR itu punya kemampuan knowledge intelektual ke orang dibagi nggak akan habis di diri kita. Tapi kalau kita punya uang, kita kasih ke orang siapa sih kita. Tapi dengan pengetahuan itu kita bagi ke orang cerdas, kita cerdas, lebih maju masyarakat kita. Itu yang saya pikir dengan Marxisme. Terkait dengan bahasa yang saya dulu pergerakan sampaikan, kita ini percaya dengan konsep bahwa sustainable development, berkelanjutan pembangunan. Faktanya hari ini masih ada sustainable debt, utang berkelanjutan, kian nak orang kita maju. Pembangunan tetap kita ada utang. Nah itu yang saya jawab sebenarnya hari ini problem negara bangsa kita. Karena apa? Kita hanya mengandalkan sumber daya alam, tidak pernah mengedukasi sumber daya. Nah, oke, saya cut dulu tuh. Kebetulan nih menarik deh kalau kita berbicara itu. Bagaimanapun pemimpin bangsa ini saat ini, mungkin dulu juga saat inilah, atau kita lihat sekarang Bali pada khususnya berbicara SDM, tadi menarik. Kalau berbicara kesejahteraan ya, dan pembangunan ini kadang selalu tidak sejalan. Bicara kesejahteraan itu kan berbicara, nah katakanlah perut, sing waras, perut. Kalau bicara kesejahteraan itu pasti berbicara konsumtif, karena nak seduk jadi makan konsumtif, keluar duit. Bicara pembangunan sifatnya long term. Pembangunan investasi kan gitu, sedangkan konsumsi itu atau kesejahteraan itu adalah harus segera ya. Bisa sih nekan apa gitu loh, jadi habis ya gitu, dia sifatnya short term. Nah menurut perspektif Manpayak ini, bagaimana caranya meramu diametral ini antara pembangunan antara kesejahteraan, kan caranya apa, solusi untuk Bali saat ini? Meskipun orang Bali pariwisata, tapi nyata sekarang pandemi apa yang terjadi? Bali dikatakan sebagai terasirnya bagus dan sebagainya, tapi kenyataan kira-kira pembangunan semacam apa yang bisa meramu antara kesejahteraan dan pembangunan ini? Silakan. Sebenarnya kita itu merasa lebih pintar dari orang sebelumnya, katakanlah kuno, udah lama. Sungguhnya yang lama itu yang bagus, mempertahankan kearifan kita seperti pertanian, seperti itu kan. Karena hari ini berpikirnya orang, apalagi ada medsos ya, berpikir tidak dengan otak, tidak dengan kombinasi ke hati. Jadi otak masyarakat itu sudah berpindah sekarang ke perut. Jadi dengan perut dia mikir. Kadang kelompok follower itu dengan dengkul berpikir, mungkin dengan pantat, nggak tahu ya. Sehingga mereka melupakan bahwa esensi otak berpikir, tidak jernih mereka. Bicara soal prosperity, kesejahteraan di Bali dengan pembangunan yang ada hari ini, pembangunan pusat budaya kala-kala itu banyak orang protes. Bali menyumbang sekian income ke Jakarta dalam bentuk devisa sekian triliun, tapi Bali man berapa? Ini yang kita bedah bahwa selama ini acuan dari undang-undang perimbangan uang daerah dan undang-undang yang lain terkait dengan pemerintahan daerah itu tidak fair. Karena Papua, Sumatera, Kalimantan itu jelas acuan mereka mendapatkan dana perimbangan pusat daerah dan insentif pembangunan pusat daerah itu karena mereka punya acuan sumber daya alam yang memadai. Sedang Bali tidak punya sumber daya alam, acuan adalah jasa pariwisata tidak masuk dalam hitungan undang-undang, sehingga kuda pun nyumbang devisa berapapun nyumbang devisa tidak kembali sama. Cuma karena 11% dapat dari sekian persen kita setorkan masih minim pun dibagi paling kota. Nah artinya apa? Semasih undang-undang belum dirubah, semasih pola patokan yang dipakai adalah dasar sumber daya alam sebagai jaminan. Contoh wajar ketika pemerintah pusat istilahnya menjaminkan, menganggunkan sumber daya alam sebagai utang luar negeri. Di Bali tidak ada jaminan, sehingga apa?
bersyukur raga astungkara sidirastu Bali bukan dijaminkan dalam bagian dari utang luar negeri karena tidak perlu sumber daya alam, karena sumber daya jasa, artinya sumber daya. Nah, tinggal bagaimana kita menggas lagi sumber daya manusia kita di Bali ini supaya tidak kepikir kesini pikir yang orang nak balik lacur, nak kok masih banyak bisa ada uang kok, cuma mereka nak Bali itu istilahnya kadang-kadang demen kalian demen gitu loh. Ya, aku pusing lapo sing makan, buktinya mereka masih makan. Justru yang ngomong hari ini bicara soal membuli katakan Pak Gubernur dan pemimpin-pemimpin yang bicara soal pandemi adalah mereka yang mampu, yang punya uang sebenarnya, bukan mereka yang survive. Kalau yang di level paling bawah katakanlah mereka yang pendapatannya cuma berapa ribu per hari, mereka masih makan, bersyukur. Cuman yang biasa hidup mewah, yang katakan teman saya punya travel, yang punya rafting atau apa, paling ngongkong di media, wah kengkenean, tapi ada solusi mereka. Nah, saya potong lagi nih Mantayak nih ngomong seperti ini apa gara-gara Pak Mantayak nih membela yang mau bayar dari Polri nih, dari Polri Gubernur gimana nih? Jadi objektif lah. Saya walaupun di tim Pak Gubernur, tetap saya paling boleh tanya lah di tim, paling kritis lah, tetap bicara bahwa aneh benar orang benar dan pilih orang pilih, orang patut ini jalan. Artinya termasuk himbauan-himbauan pun kita yang termasuk di belakang itu. Supaya apa? Orang Bali ini adalah tipikal masyarakat yang tadi ajak ngomong, ajak ngontok. Makanya saya lebih fokus pada himbauan. Saya bingung, bang himbauan, gini kok galak, kena sanksi. Ini ketika himbauan yang mereka protes, bang sanksi apa galak? Bingung saya ini nak Bali dotnya gimana, maunya gimana? Ajak ngortosin tadi, bang sanksi ini keras, malah emosi. Apakah mau pepek bang pipis? Enggak mungkin pemerintah begitu tiap memberi uang terus, tapi harus mengisi edukasi. Ini yang saya sangat concern dengan Pak Gubernur bahwa saat ini kita membangun sumber daya pemikiran masyarakat Bali pang pepinah ini benar gitu loh. Karena bekal nak Bali itu sebenarnya sing liu kok pepinah pengerasa kebiasaan dijo hidup lah. Hari ini kan tidak, yang dipikir adalah udah ngolah aset aku ketajan gitu kan. Itu yang harus dirubah mindsetnya sehingga seorang gubernur ini yang katakan intelektual, bahkan mereka kan adalah seorang yang membuat buku jurusan mereka, beliau masih di ITB ini yang nggak orang-orang ini mendidik maunya. Cuman kan nak Bali itu yang sing ada nasi piring, sing ada gelas kopi, gelas sinyak ajaknya aku. Atau begini, jadi pertanyaan saya nih, kira-kira kalau bicara kebijakan di Bali ini, nah silakan ini mau subjektif mau objektif. Apakah kebijakan di Bali saat ini terupdate lah katakan ini berdasarkan kebutuhan atau berdasarkan keinginan? Semua kompromi pasti, semua negosiasi. Karena kita paham, kita ini orang hukum itu tegak berdiri kalau ada kompromi, pasti begitu. Tidak akan dia akan saklek gitu kan begitu. Karena contoh hari ini kalau kita ikut pusat, kita kan dilema antara merancang undang-undang Bali yang ke pusat hari ini masih prolegnas dengan kebutuhan Bali hari ini real. Ada pandemi, kita butuh dana kan, tidak ada dana yang memadai karena income biasanya tidak berimbang. Tentu kita bergantung karena ada sekian proyek nasional yang digagas Jokowi di Bali dengan Perpres yang terbaru ini dari tahun nomor 209 itu tentang proyek strategis nasional di Bali. Itu dari pusat uangnya. Dan tentu saja gubernur dengan tim kita juga dilema sekali, sangat dilema sekali mengurusi ini. Tentu kita akhirnya pikir mungkin caranya mengadopsi kepentingan masyarakat atau kepentingan pusat atau di Bali. Ya terlepas dari apapun itu kita masih menggas undang-undang Bali di pusat. Kalau ada yang tergalak, pusat undang-undangnya kan dijepolin. Undang-undang tetap diskusi, makanya nego kita tetap asal selama kita bernegosiasi tetap buku kita asah, taring kita asah. Saat yang tepat kita akan banding dengan pusat. Pasti banyak harus pusat karena kita menyumbang lebih banyak. Oke, kita potong lagi. Ini ada informasi nih. Mantayak. Jadi beberapa waktu lalu DPD RI itu ke Bali, mereka melakukan temu publik lah. Waktu itu saya diundang, itu berbicara terkait dengan RUU penanaman modal daerah. Di sana saya berbicara bahwa seperti tadi kita bicara diametral kan, kembali ke belakang.
secara Papua dikatakan karena ada sumber daya alam, jadi perimbangan keuangan itu didasarkan pada sumber daya alam. Apa tidak khusus ya banyak? Di apa namanya di undang-undang penanaman modal perimbangan keuangan itu ada kata sumber daya alam dan sumber daya lainnya. Sehingga kalau kita tafsirkan sumber daya lainnya itu sebenarnya termasuk baling bidang itu. Contoh ada budayanya, sehingga dia pariwisatanya ada. Sekarang bagaimana perjuangan ini gitu, supaya sumber daya alam dan sumber daya lainnya, nah apalagi sampaikan tadi penyumbang devisa terbesar, ini padankan ini apa namanya sejajarkan. Nah, itu kan kita tafsir iya, ya. Sumber daya alam dan sumber daya lainnya ini sejajarkan. Jangan orientasinya apalagi bicara pembangunan berkelanjutan tadi eksplorasi, eksploitasi. Asalnya di sana saja. Sedangkan Bali yang tidak ada sumber daya alam dalam konteks itu udah tambang. Sebumi. Jangan di apa namanya disisihkan persoalan itu. Akhirnya devisa terbesar adalah apa? Pelayanan. Ya, Jasa, budaya. Itu kan karakter, itu kan taksu Bali di sana. Nah, sehingga ada kata sumber daya lainnya ini harus diperjuangkan. Nah itulah masukan kalau saya berikan. Simpelnya begini, itu kan kita bicara di undang-undang itu sumber daya alam dan lainnya. Sumber daya lainnya. Gitu. Kita masih mentok di penafsiran. Seharusnya itu yang kita perjuangkan hari ini untuk menerjemahkan secara lebih detail. Lainnya itu apa? Pariwisatakah, masuk budayakah? Ini yang belum kan biasa. Kalau para ahli hukum berdebat, itu kan tafsir, lainnya itu mesti tafsir. Kita perlu sebagai ahli hukum di Bali ini menguatkan pemerintah daerah untuk menegaskan lainnya itu apa. Hitamnya apa? Pariwisata, budaya, pertanian, dan lain-lain. Itu yang perlu dijelaskan. Karena bukti konkretnya ada devisa. Ya. Bukti konkretnya apa? Salah satu penyumbang terbesar ke kas negara. Makanya ada omnibus law kemarin disinkronkan dalam undang-undang, cuman belum sinkron soal undang-undang perimbangan pusat daerah. Kalau Bali mau kaya simpel, kalau Bali mau kaya kita punya gerakan massa karena dikoordinir oleh gerakan demonstran, kuasai airport. Airport punya Bali. Contoh kayak Jakarta dengan Banten, Tangerang lah. Airport Soekarno-Hatta dikuasai oleh 4, pemerintah pusat, pemerintah lima ya, pusat, pemerintah Jakarta DKI, artinya pemerintah provinsi Banten, ada pemerintah Jakarta Barat, pemerintah Tangerang. Tangerang pun 2, kabupaten dan kota, sehingga dom-domannya benar lakuin. Di Bali tidak, di Bali airport dikuasai oleh Angkasa Pura pusat, istilahnya dianya, ya BO di sini itu loh, duit dari Jakarta. Makanya kemarin ketika ada Visionary Rival, sudah bagus itu, cuma tidak ke Bali duit Visionary Rival itu. Kalau mau kuasai Bali, kuasai benua juga, pelabuhan kita kuasai. Sehingga kita kelola sendiri, otonomi terbatas di Bali. Cuma tidak berani orang-orang yang di DPR RI, DPD kira begitu. Masa tidak berjuang? Di Bali macam, di Jakarta di Kucing mereka. Masa berjuang? Itu yang saya pahami karena satu partai politik berbeda. Di Bali ya mereka sudah beda partai politik. Di Jakarta ikut partai-partai masing-masing. Golkar, PDI ikut PDI. Ya begitu, susah. Ini cara pandang Mantaya sebagai orang politisi, sebagai masyarakat lah. Clear melihat kalau warna bendera kita benderanya kemu ya. Di Bali tidak bersatu kok mereka. Di pusat tak bersatu, jadi antek-antek partai-partai di pusat. Kalau sudah resmi dari DPR, DPD satu suara Bali kalau cuma nggak berani dijumahkan jadi macan bekerja. Masa sih ada yang berkarakter? Nah, sampai ini belum ada. Sampai ini belum ada. Satu pun belum saya lihat yang bernyali sebagai orang Bali. Jual saja itu bukan ketujuan begitu. Paling kita yang paling hal itu. Untung nebenya, untung tulangnya itu kan simeng ada itu. Itu ya saya sedih sih. Berani ngawur dulu. Tapi kan berbuat. Ya kan buat diucapan aja. Kalau dia belum ada. Saya sampai hari ini masih waras, punya mata, punya kepekaan hati. Berbuat yang belum ada. Hanya mengklaim perbuatan orang aja. Ya. Nih peragat hasilnya yang klaim dia. Orang udah cerdas kok. Menurut masyarakat itu intinya. Agak jangan sampai di usia muda mau gitu loh sebagai politikus di tua. Oh iya ada ngobin itu loh. Kita ini masih muda. Usahakan untuk menerapkan prinsip politik yang baik lah. Karena benar orang benar seorang sing itu loh. Lepas dari bahasa membela yang bayar pun enggak. INPS tadi alih yang lebih benar kayak wah yang begitu. Oke. Itu jadi
teman-teman mendengar gimana gayanya Mantaya, tegas, lugas gitu ya. Ya, nyen sentil lah. Itu menarik Mantaya nih. Ya, jadi kira-kira Mantaya mau kemana Bali nih? Terserah lu mau dibawa kemana? Iya, mau dibawa kemana Bali nih? Kalau maunya saya pasti beda yang mau orang lain. Ya, karena dari perspektif Mantaya lah. Kalau maunya saya, satu dot ensap itu tular nak bidan. Nak bidan tuh kalau sampai jani nu Bali itu eksis. Zaman dulu justru Bali dijajah baru tahun 1906. Artinya di Jawa itu baru dijajah sekian ratus tahun oleh Belanda, POC. Raga mau tahun 06 jajah Belanda karena jatuhnya benteng Jagorago kan begitu. Intinya apa? Bersyukurlah kita lebih sedikit dijajah oleh Belanda segala macam kolonialisme itu. Justru kita sekarang mental yang keliru ya ketika hari ini ada prinsip kalau membangun aku senyak bergairah dan galak untuk ngetohong dewek. Datanglah para urban dari Jawa nih. Oh nak Jawa nih. Kita nggak jengah. Kita yang tidak punya rasa jengah untuk ngetohong dewek. Akhirnya lahan-lahan yang produktif untuk dipekerjakan digarap orang lain. Kita perlu gengsi kerjaan. Ini saya sedihkan Bali. Nu kan Bali cara petapal roko balegu tuh. Murad habis kita. Kita makan jadi sendiri itu loh. Istilahnya gimana bilang ya? Memakan sendiri. Ya, makan. Ya. The more you consume, the less you like. Banyak mengkonsumsi itu habis kamu ke apa? Konsumsi perubahan yang tidak benar, konsumerisme. Kayaknya jangan gaya di Bali apa sih nggak baru kali beli motor baru dibeli semua orang beli, mau nyicil mobil baru beli baru. Sementara tidak produktif, jengah-jengah. Kenapa orang nak Jawa beli bakso yang nggak bakso yang beli tanah, nak Bali nggak ada tanah membeli bakso kan. Itu jengah bukan berarti anti Jawa, tidak. Real. Hari ini kolonialisme di Indonesia adalah Jawa dan Muslim itu sebenarnya. Cuma dikuasai oleh Muslim dan Jawa. Itu sebenarnya mayoritas ini. Kalau kita terlepas Bhinneka Tunggal Ika, membangun cuman karena kita dijajahkan tidak ada jengah. Nak senjengah lah Bali. Oh pekerjaan mau bonggot nak Jawa. Bicara ngomong jengah bukannya raga orang Bali, kita orang Bali ini, nah kita lah katakan harusnya belajar dengan mereka. Ya kan kita yang mau, yang lain mau nggak gitu. Kalau SKL saya masih belajar. Masuk agama kita sendiri. Saya maksudnya semangat mereka itu kan bukan semangat negatif, tapi kan semangat yang harus kita juga mencoba. Kita yang membunuh semangat itu sendiri. Kita membunuh semangat raga gitu. Nggak positif betul. Begitu nak Jawa nih pendatang, kita nggak sadar kita ini terah Jawa juga. Majapahit. Kita bunuh diri juga. Oh nak Jawa nih, Bumulung maling gitu. Kita juga Jawa kita dari Majapahit, unsur Aryo itu kejatuhnya kerajaan Bedahulu, masuknya Majapahit itu Jawa juga kita. Dari Empu yang datang dari Jawa semua mau kuturan mau siapa itu orang Jawa juga. Kita kan orang Jawa juga. Cuma kita munafik. Jeleknya singnya aja, luung sih kelangon gitu loh. Di Jawa mana ada manfaat. Sedangkan itu tuh ada manfaat. Jeleknya si kangwang, luung sih kelangon. Untuk apa? Itu enggak rejengah di saya pikir saya. Atau contoh cara jadi ada pemulung nih. Bukankah mereka itu kan melihat potensi? Iya. Karena tidak ada orang nyemak gaya itu kan mereka nyemak potensi. Ini yang dinilai tidak. Makanya ada orang punya hajatan lah gaya begitu nyaman, betul lakuan, turahang, campahang. Padahal dia sendiri kalau dia tahu dihitung per kilo kan lumayan dapat itu. Dan itu juga menyalahkan kalau kita punya ekologi. Sampah gak berserahan, darulangnya bagus. Cuman edukasi ini nggak sampai dibeli. Yang ada surya, turahnya malu. Itu kita ini bola Bali maju nyaman jejak. Maju gede, anggap kayaknya gitu. Istilahnya di desa hidup nak. Itu ngiriah mah liat gitu aja Bali. Itu nggak maju-maju gitu. Pasti kita cewek rokok. Benar kayak obat legu itu loh. Nelah. Legu sing latih legu tuh mata imun legu lah gitu. Itu udah saya bilang. Nah, tapi pada prinsipnya kan kita itu yang hal-hal positif kan perlu kita tiru. Maksudnya begitu. Jadi jangan ketika juga mungkin dari luar gitu mereka lebih maju tiba-tiba di kandang raga gitu lah di Bali gitu. Ya, akhirnya kita bernarasi raga pasti ini
ngadap bakso beli tanah. Ya, bolak-balik belek gitu. Itu kan semangat mereka, itu yang harusnya kita ini kan gitu. Ya, itu kita bilang harus kita jeleknya lagu singangwang, luang sih duduk kita tidak di situ loh. Jeleknya singkat singangwang betul, tapi luangnya sing masih hanggung, masih bohong. Maksudnya itulah saya bilang mengambil hikmah setiap persoalan, tidak mau orang Bali begitu. Akan terlewat momen-momen itu tidak bisa ciptakan terus. Ada momen manfaatkan. Cuman 1-2 orangnya yang paling jengah sebenarnya, pun ketika dia jengah di luar berkiprah dia, sing di Bali berkiprah, itu yang membuat kenapa saya kemudian saya lama di Jakarta pulang ke Bali saya. Jumah adok Jumah olahraga karena ide-ide kita lebih ide alternatif kan begitu. Ide yang terobosan dari orang banyak. Itu kalah surat siur. Nah, kemudian nih kalau yang lihat CV-nya nih, Pak Mantaya gitu, umur 44 tahun. Ya 45 sekarang. 45 nih, kategori muda atau kategori ini nih? Kalau kategori di kepemudaan kadang-kadang Menpora masih umur 60. Masih muda kan gitu. Ini semangat kan muda nih. Tapi kalau umur di realita nggak sudah masuk masa udah geriaste kan, masa rumah tangga. Sebenarnya saya sudah dari diri dari poros kehidupan yang rumit nih. Asalnya semakin mencoba di dalam kegiatan publik, semakin dibenci orang karena ide-ide yang konstruktif. Kenapa kok aja berani kritis, protes supaya intinya yang mereka ngelawan atau sisi ide saya protes si A. Saya cek di media sosial keras-keras tuh Pak Mantaya ini. Hanya itu tempat campaign memang itu ada ya lahan medsos. Mau jualan silahkan jualan ide saya istilahnya hanya ini saya lakukan ke publik, mengedukasi yang sing kang banget dianggap saya sebagai biasa kan anggap penyakit tuh loh. Ini pete kenapa? Karena saya kurang saya pete bisa. Mana pete belum jadi petani, belum bisa nandurin tanah kan begitu. Makanya saya di medsos tuh kencang tujuannya apa? Yang terima angguan yang sing lalu jumonang berpikir jadi kok bukan harus pakai kena sendak. Memang banyak orang yang saya disuspend di apa resikonya begitu, timpal berkurang, nyamuk berkurang, tapi orang yang baru dapat saya nambah kayak SKR ini kan teman saya baru, artinya pemikiran sama linear untuk membangun Bali. Karena akan yang sing abang pipis, abang nasi, abang artinya diberikan sesuatu sinyak nurut lagi. Dan kita kan jual ide aja nih, ide kita ke publik jual. Dia tidak silahkan. Tapi kalau kita pindahin benah, angon ya ini saya ruginya. Bagi saya sih tidak ada untung ruginya. Itu juga saya tetap berjuang diri saya survive diri sendiri. Karena kan begitu. Sepalda tidak sabar dalam progres kehidupan itu, walaupun di politik sekalipun orang hanya taunya sadar, tidak sabar. Kesabaran yang dibutuhkan oleh publik pasti perjani cara makan cabai itu pedas, itu yang nggak terjadi Pak SKR ya. Kita ini kan orang-orang tetap menggomong ini. Kalau Pak SKR dengan edukasi karena di akademisi tentu bicaranya normatifnya benar gitu kan. Kalau Tiana bicaranya dari sisi hukum progresif lah, saya orang kritis kan begitu, tetap bicaranya begitu sampai kapanpun saya bicara begitu. Tidak bisa diikat, jangan dikekang. Orang bilang dia kerja dengan gubernur sekarang dia jadi agen, enggak kok, dikeluarkan nggak apa-apa itu kok. Bagi saya cari enak aja. Kalau sudah tidak nyaman bekerja karena sikap saya tidak diakui, tidak dianggap, saya keluar aja. Karena yang paling utama rasa nyaman, rasa nyaman saya hilang, tidak merdeka. Terus saya merasa merdeka adanya. Betul. Jadi Mantaya, kalau saya begitu kan, kebetulan saja di dalam dunia akademisi dulu juga senang berorganisasi kan. Akhirnya kita menghimpun bersama-sama orang yang punya visi yang sama, ya tujuannya adalah berbuat yang baik gitu ya, berbuat yang baik lah, meskipun mungkin ada yang berpandangan ini apa gaya ini, apa ini kan bodoh, kira nggak peduli nih. Kita berkumpul bersama-sama anak-anak muda ini yang punya visi yang sama. Saya rasa juga visi-visi mereka, visi-visi yang baik. Tidak ada merugikan siapa-siapa. Jadi mungkin sebelum menutup gitu perbincangan nih, tapi suatu saat kita ngobrol lagi. Pasti.
kasih pesan-pesan sedikit, kasih pesan-pesan kepada adik-adik, kira-kira bagaimana bersikap, bagaimana baik menjalankan profesinya. Jadi kita kan berpikir kalau berbicara orang sukses tidak melulu berbicara liung lapis nih. Ya, betul. Kalau saya begitu, orang sukses tidak melulu berbicara liung lapis, mobilnya apa enggak, gitu. Tapi orang yang punya visi dan visi itu dijalankan. Nah, kira-kira, kasih. Nah, saya simpel aja ya. Ada 2 ukuran saya pakai di sini. Ukuran pertama sebagai anak Bali, bekal yang kita perlukan dalam hidup ini cuma 3 ya sebenarnya. Kalau kita mau jadi orang yang betul-betul tangguh, jadi orang Bali yang mau nasional, mau go nasional, pepinah, kemudian pengerasa, ngolah kita rasa, kemudian kebisan. Sudah punya kemampuan 3 ini saja, dimanapun kita akan tetap hidup. Pepinah, pengerasa, kebisan. Kuatkan diri kita sebagai generasi Bali dengan 3 hal ini. Yang kemudian saya mengutip lagu kebangsaan, itu lagu wajib kita, Garuda Pancasila akhirnya, mau maju malu, malu tidak maju. Kalau kita kan begitu, karena kemudian Bu saya minta supaya tidak mau maju malu, maju tidak maju, biar tidak begitu. Pepinah, pengasih kebisan, itu kita gas itu 3 hal itu, maka jadilah generasi Bali yang unggul kita dan tangguh. Rahayu kita semua. Oke, Suksmo sudah berbincang. Nah, prinsipnya adalah kita ingin menambah wawasan, long life education. Ya. Long life anarki ya. Long life eki kalau begitu. Long life anarki. Prinsip saya adalah setiap orang adalah guru. Betul. Setiap tempat adalah sekolah. Betul. Sehingga dengan siapapun berbeda pandangan sekalipun, mereka adalah guru. Karena ada kebenaran di dalam diri seorang, pasti ada kebenaran, tidak mungkin tidak. Karena prinsipnya mereka menjalankan apa yang dianggap benar. Justru orang-orang seperti itulah orang-orang yang bebas, orang yang merdeka. Meskipun sekarang Menteri Pendidikan membuat program Merdeka Belajar, Kampus Merdeka, saya rasa juga cara pandangnya mungkin begitu, memerdekakan diri, sehingga dari berpikir yang merdeka itu akan melahirkan inovasi, kemudian ya akan melahirkan sesuatu yang tidak monoton, itu prinsipnya gitu. Ya, terima kasih Mantaya sudah hadir, sudah memberikan pandangan-pandangannya. Semoga melalui saluran ini kita bisa mengedukasi. Betul. Gitu. Mungkin banyak, mungkin bagus gitu ya. Ini cara berjuang kita ya. Di sini tidak ada persoalan-persoalan subjektif. Di sini betul-betul adalah murni kita aktual objektif. Ya, aktual objektif dalam arti tidak ingin mengganggu siapa-siapa. Ya, dan harapannya adalah Bali ini semakin maju, pemuda Bali juga semakin progresif dan maju dan berbuat baik. Terima kasih atas perhatiannya, dan kita akan undang lagi di Mantaya ya, sehingga kita melihat perspektif lain, karena beliau juga memang sudah terjun di dalam masyarakat. Baik, terima kasih atas perhatiannya semua. Semoga kebaikan datang dari segala penjuru. Terima kasih.